Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Sejak Kapan Tuhan Itu Ada. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Tentang ketuhanan, ya Tuhan itu tidak terikat dengan dimensi. Terus maksudnya gimana? Ini lafaz kata, kalimat, bahasa itu juga punya dimensi. Ya, Tuhan memang ada dimensinya. Sejak kapan Tuhan ada? Lalu Tuhan di mana? Ya Tuhan mah di mana-mana. Sejak kapan? Ya sejak kapan-kapan. Di mana? Ya di mana-mana. Terus jadi jangan mengatakan bahwa Tuhan itu, masa kalau terikat dengan dimensi itu bukan Tuhan, itu mah sabdiyah, artinya al-asya al-jasadiyah, sesuatu yang fisik. HP ini terikat dengan dimensi ruangan. Dia mengambil ruangan sebesar HP ini. Ada ruangan yang disita, yang dimakan oleh HP ini. Dia memerlukan ruangan sebesar HP ini. Rokok ini meminta dimensi ruangan, yaitu sebesar rokok ini. Dimensi tempatnya di mana? Di dalam aula ini. Letaknya di mana? Ada di sebelah timur saya. Ada di sebelah baratnya Taryono. Waktunya kapan? Ya sekarang, malam Minggu, malam Senin, tanggal 1 Juli. Rokok yang sekarang setelah 1 minggu tinggal di sini, sama nggak rokoknya? Ya lain. Sudah ada penyusutan. Timbangannya juga susut. Ngandel beli. Ngandel beli. Susut nggak? Susut. Nah kalau ini dibawa, ini beratnya 10 on, 20 on. Ya 10 on, 5 on lah ini beratnya. Ketika di atas gunung, berapa beratnya? Ya berkurang. Ketika di atas udara, lebih kurang lagi. Nah itulah relativitas pada materi itu seperti itu. Yang Allah bukan materi kok. Allah tetap dan mutlak. Jadi berat jenis itu yang menentukan apakah memang ikatan atomnya yang saling mengikat pada benda itu, ataukah karena gravitasi bumi. 1 kilo di khatulistiwa dengan di kutub, berkurang nggak di kutub? Ya berkurang. Karena gravitasinya juga berkurang. Pahamkah saya bicara tuh? Nah ya itulah makanya sekarang orang mencoba untuk bereksperimen tentang bakteri, tentang virus, tentang simbol-simbol kimia. Itu mencari udara yang bebas, yang tidak ada pengaruh dengan kelembaban, tidak ada pengaruh dengan panas udara, dengan gravitasi. Makanya di pesawat ulang-alik di atas sana sebagainya, itu lebih murni nilainya. Ya, jadi selagi kita melihat dengan mata kitanya subjektif, yang dilihatnya juga relatif. Jadi cobalah berikan kesempatan orang lain dapat saja melihat berbeda. Ini materi fisik, apalagi masalah ketuhanan, apalagi masalah kebenaran, apalagi masalah sejarah. Saya kira pluralitas itu harus kita pahami, dan kita harus menerima bahwa pluralitas itu adalah suatu realita. Suatu realita. Sekarang
saya mau nanya, yang sedang kena marah oleh Allah itu siapa di dunia ini? Orang yang beragama apa yang sedang kena marah Allah? Waba'u bi ghadabin ala ghadab. Siapa yang sedang dimarahi oleh Allah? Orang Islam kok. Tidak ada keamanan. Jagat di mana-mana perang, saling bunuh membunuh, kelaparan, kebodohan, pertengkaran, ketergantungan makan dari bangsa lain. Orang di Syria, rakyatnya dibunuh-bunuhin, ya ditembakin di kuburan massal, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dikulitin oleh Bashar Assad. ISIS-nya juga sama, membantai semua minoritas. Yazidiyah diserbu, perempuannya dijual, diperbudak semuanya. Ya, buat makan saja susah, terlantar semuanya itu, sekolah mandek semuanya. Sementara di Finlandia, di Swedia, negara aman, tentram, laut jinawi, nggak ada orang lapar. Jadi Allah marahnya sama siapa? Masih ngaku soleh baik sih. Ya itulah persoalannya. Saya malam ini ingin mengurai bahwa kalimat-kalimat yang kamu pahami mau saya uji. Wilayah maknanya sejauh mana Anda pemahaman. Dan ini menimbulkan kesalahpahaman atau pemahaman yang tidak sama. Seperti Anda mengatakan selalu berbuat soleh, selalu pengen jadi orang yang soleh, perlu beramal soleh. Yang seperti apa kesolehan dalam pikiran Anda? Semua manusia. Oke, saya nanya, mungkinkah kita melakukan sesuatu semua manusia senang? Udah terjawab sendiri. Berarti mustahil. Amal soleh itu amal yang disukai oleh semua orang, berarti mustahil. Yang lain sok. Amal suka oleh Allah. Dari mana Anda taunya Allah suka? Nah, bermat orang lain, kemanfaatannya seperti apa? Saya buka tempat perjudian di sini, tempat pelacuran di sini, sehingga ekonomi kita berkembang, kota ini maju. Awas, setiap kota ada pelacuran, ada perjudian, berkembang lebih pesat, orang makan semua. Apakah itu yang Anda maksudkan kesolehan? Yang penting asal bermanfaat. Serok, apalagi karya nyata, seperti aja yang nyata itu. Iya, seperti apa karya nyata tuh? Iya, menghidupi orang lain. Terus? Iya, apa orang lain mengatakan itu baik? Itulah wilayah makna yang sangat relatif dan sangat berkembang. Iya kan? Jadi mustahil kita akan sepakat dalam hal apapun. Itulah maksud saya. Jadi soleh, takwa, khusyuk, zuhud, sabar, tawadhu, demokrasi. Dan ternyata berjuang memerdekakan negeri ini dari penjajahan Belanda lebih mudah daripada memerdekakan otak-otak kamu ini. Angel gak ada yang mainnya leket, mainnya taruh ning Arab mogok taruh nguri. Jadi artinya bahwa, jadi apa tolok ukurnya satu kesolehan itu? Ya itulah makanya si A mengatakan aku soleh, si B mengatakan aku soleh, A itu tidak soleh. Kamu ini disebut bid'ah, percaya enggak? Tadi tahlilan sih, kalau bid'ah tuh soleh enggak? Kata mereka,
Jare sirane, mana soleh sembayang jam bulan bae belum topong. Kamu mengatakan agama lain kafir, agama lain mengatakan kamu kafir juga. Jadi yang tidak kafir siapa? Takwa. Lagi-lagi al-imtithalu li awamirihi wal ijtinabu an. Nah, itu kan definisi populer di semua kitab begitu. Allah sendiri sudah menjelaskan mana takwa kok. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil Quran ini untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti apa yang bertakwa? Allah menerangkannya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim. Hebat mana penjelasan Allah dengan penjelasan ulama? Itulah persoalannya. Maka jangan aneh ketika pengajian-pengajian saya juga banyak yang mengkritisi. Ya itu wajar. Ngomong apa juga saya urus ya, ngarang juga nggak sih ya usut. Makanya pasti ketika orang yang menilai pasti beragam. Pasti beragam. Saya ini ada yang bilang ganteng, ada yang bilang sedang, ada yang bilang jelek kok. Yang bilang ganteng, yang seneng sama saya kan. Yang bilang sedang, yang netral. Yang bilang jelek, yang benci kepada saya kan. Jadi siapa yang mendorong kita menilai sesuatu adalah subjektivitas kita juga. Itu. Jadi kembali pada akhirnya makna soleh dan tidak soleh seperti apa? Yang membuat kata soleh kan Allah. Terminologi itu kan Allah yang menentukan maknanya soleh siapa. Dalam bahasa Indonesianya soleh itu apa? Pantas, bagus, layak, pas, cocok, sesuai, kelayakan. Namanya paspor solihun ligoyat kaza, artinya berlaku sampai ini. Masa berlaku sesuatu yang pantas, sesuatu yang cocok. Nah, pantasnya menurut siapa? Sesuatu yang pantas ya kata siapa pantasnya? Ya mentemani manusia mah non standar umum. Oke, sekarang saya mau nanya. Ente nggak sarung kan? Nggak topong ireng. Jalan-jalan di Champs-Élysées di Perancis, pantas nggak? Berarti pantas juga relatif juga kan? Nah itu persoalannya. Nganggo minyak misik. Ning Arab pantas beli, pantas ning Arab mah minyak misik. Ning Perancis pada nutup cukur HP kan. Jadi pantas menurut semua orang nggak mungkin terjadi. Karena nilai-nilai budaya kita berbeda-beda. Ya, itulah menjadi persoalan. Jadi kita sendiri harus bisa memahami posisi kita ini seperti ini. Kebaikan apapun yang saya lakukan di dunia ini pasti ada pro dan ada kontra. Sekalipun saya bagi duit setiap bulan 1 juta per kepala se-Indramayu, yakin gak seluruh orang Indramayu suka kepada saya? Makanya kalau kita sifatnya ingin menyenangkan orang lain, nggak bakal ketemu dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa sih tidak langsung saja menyenangkan Allah? Peduli dengan orang lain, baru kita nyaman. Yang penting saya ingin membuat Allah senang. Orang lain mau senang silakan, nggak silakan, nggak ada urusan. Kalau anton mangan beli, ya lo utang beli, butuh orang aja. Maka saya dalam hidup saya
baru merasa nyaman dan tenang ketika fokus. Apapun yang saya lakukan hanya untuk Allah. Peduli, nggak ada urusan dengan bagaimana kata orang, terserah kamu. Yang penting bagaimana kata Allah. Kata kamu nggak ada urusan. Mau suka silakan, nggak silakan. Percaya serok beli ya. Wong edan dudukin ki. Wong edan. Iya kan. Tersinting lagu delek kan. Sirani urip ning di kan kon. Bakal beli pada karo batur kok. Memang serba sulit seperti itu. Iya. Ya, termasuk Nabi Muhammad sendiri itu pernah dijuluki orang gila kok. Kenapa? Karena tidak sama dengan pikiran masyarakatnya. Dan hampir-hampir Kanjeng Nabi juga terpengaruh juga. Jangan-jangan saya gila beneran nih. Masa wong semoga ngomong edan kabeh, kayak buat iya edan apa kita? Iya, baru beliau mendapat ketenangan ketika Allah yang menjawab, wa ma sahibukum bimajnun. Sir kita, hati kita akan merasakan. Apakah setelah Anda melakukan hal itu, Anda mendapatkan kedamaian dalam hati Anda atau tidak? Ketika Anda telah berbuat sesuatu, Anda lalu merasa nyaman, tidurnya nyenyak, mahanya lahap, badannya sehat, pikirannya jernih, lalu usahanya semakin lancar. Istri yang tadinya merepet akhirnya nurut banget. Anak-anak yang bandel-bandel menjadi rajin sekolahnya dan takzim. Anda merasa nyaman. Allah sangat senang kepada Anda ketika Anda merasa itu senang. Tetapi ketika Anda merasakan penyesalan, kesedihan, kegalauan, kegelisahan, ya artinya Anda sedang kena marah Allah. Percaya nggak? Iya. Ya, sampai-sampai akhirnya ya Allah menyiksa kamu karena kamunya berkeluh kesah terus, dipai apa bebli terima, langkah syukurane, sadina-dina nyewot baik, bujang ditampak rabi ditendangi anak di jotos si kabe, selawang copot kabe selbi. Dari Gusti Allah bocah ulang manfaat ya Gus. Malaikat tempong kencang me. Lapor Gusti wis tempong. Menyon beli, menyon. Apa maning Gusti pelintir tangannya krokok di pelintir. Lapor Gusti sampun tek pelintir. Nyerkengkol beli, nyerkengkol. Terusakan sikil lagi jogen. Jerat digejog. Kengser beli, kengser. Ya, itu kan karena akibat perbuatan kita. Ya, ya artinya bahwa itu kita yang merusak kita sendiri. Akhirnya melakukannya diseret, tangannya nyerkengkol, cangkemnya ECC. Ya iya. Nah itu kan kita lagi kena marah Allah kan. Salah. Nah sekarang nggak usah mencontohkan Taryono Haji Sulaiman. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Allah sudah mengatakan mau minum silakan minum, mau makan silakan makan. Kubanjiri engkau dengan nikmatku, silakan. Puluwas Rabu wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena saya melanggar aturan itu, maka akhirnya kolesterol saya naik menjadi 336. Saya tidak merasa capek, tidak merasa kaku, mungkin karena saya banyak gerak, jadi tidak merasakan kolesterol tinggi. Cuman yang saya rasakan mata saya sebelah kiri nggak bisa melihat. Bisa dokter itu pembuluh darahnya pecah sehingga darahnya menutupi retina,
sehingga nggak bisa melihat itu orang dengan jelas. Itu akibat karena saya makan berlebihan. Kenapa makan berlebihan? Setiap hari saya ceramah, habis ceramah makan bersama, hidangan berat semua. Sate, sambal goreng, dendeng, brokodil, ayam bekakak, empal, segala macam. Dan saya tidak tahu diri. Allah juga marah sama saya. Dicolok mata nesisan, belen. Mau bilang apa? Saya juga salah. Kenapa? Iya, karena nggak tahu diri. Ya bagian kiai, bagian segala macam-macam mah, ya tolong dibatasi dong. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Paham, bikin